Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi dengan materi fisika kelas 12. Untuk kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis. Bagian yang pertama yaitu arus dan tegangan listrik. Pada pembelajaran kali ini kita memiliki tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah kita membahas arus listrik. Arus listrik adalah sesuatu yang mengalir. Dalam hal ini adalah muatan yang mengalir. Ada dua jenis muatan. Yang pertama adalah muatan positif yang dinamakan proton, dan yang kedua adalah muatan negatif yang dinamakan elektron. Jenis-jenis arus listrik yang pertama adalah arus konvensional, yaitu muatan positif atau proton yang mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Yang kedua adalah arus elektron, yaitu muatan negatif atau elektron yang mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya, pada arus listrik kita akan mempelajari besar arus yang mengalir pada suatu penghantar yang dinamakan kuat arus listrik. Nah, kuat arus listrik secara matematis dapat kita rumuskan sebagai berikut, di mana arus listrik itu merupakan diferensial dari dari muatan listrik dengan waktu. Nah, untuk waktu yang sangat singkat kita akan mendapatkan I sama dengan muatan listrik dibagi waktu, sehingga I itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, kemudian Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb, kemudian T itu adalah waktu, satuannya sekon. Nah, karena arus itu adalah banyaknya muatan yang mengalir, maka kita perlu menghitung berapa jumlah elektron yang mengalir dalam satu waktu. Nah, untuk menghitung jumlah elektron, maka kita menggunakan rumusan N, jumlah elektron, sama dengan muatan listrik dibagi dengan muatan untuk satu elektron atau satu proton, di mana muatan satu elektron itu sama dengan muatan satu proton, besarnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Ini untuk arus listrik. Untuk yang kedua adalah tegangan listrik, atau yang biasa kita sebut dengan potensial listrik atau sumber potensial listrik. Nah, pada potensial listrik ini adalah sesuatu yang menggerakkan muatan. Nah, sesuatu itu adalah energi. Jadi muatan bergerak karena ada energi yang menggerakkan. Nah, energi ini yang dinamakan potensial listrik, sehingga potensial listrik bisa kita rumuskan dengan V sama dengan W, energi dibagi dengan muatan, di mana V ini adalah beda potensial, satuannya adalah volt, kemudian W nya adalah energi, satuannya joule, kemudian Q adalah muatan, satuannya adalah coulomb. Nah, ini adalah materi kita yang pertama, yaitu tentang arus listrik dan beda potensial listrik. Maka kita akan menghitung tentang cara pembacaan alat ukur listrik seperti video berikut ini. Oke, anak-anak, sekarang kita akan mengukur arus tegangan dengan menggunakan alat ukur multimeter. Bagaimana pembacaan alat ukur ini? Nanti kita bisa menggunakan rumus berikut ini. Selanjutnya, pada skala multimeter ada tiga skala, di mana bagian atas di situ ada skala 0, 2, 4, 6, 8 dan skala maksimal yaitu 10. Kemudian di bagian tengah ada skala 0, 10, 20, 30, 40 dan maksimalnya adalah 50. Sedangkan di bagian yang ketiga di sini ada 0, 50, 100, 150, 200 dan maksimalnya adalah 250. Nah, sekarang untuk yang selanjutnya di sini ada tombol. Tombol ini kita bisa mengubah, kalau kita mau mengukur tegangan DC, maka kita ubah tombol ini pada skala bisa 0,5 dCV, kemudian ini ada 2,5 dCV, kemudian ada 10, ada 50, kemudian ada 250 dan yang paling besar adalah skala 1000.
Kemudian untuk yang skala mengukur arus di sini ada 50 mikroampere, kemudian 2,5, kemudian ada 25, kemudian yang paling besar di situ adalah 250. Nah, supaya kalian lebih jelas, maka kita akan mencoba yang pertama adalah mengukur besar tegangan pada rangkaian hambatan berikut ini. Nah, sekarang kita coba mengukur besar tegangan pada hambatan. Sekarang kita nyalakan dulu untuk catur daya. Di sini sudah terpasang. Nah, kemudian kita ukur secara paralel dengan tegangan. Nah, karena di sini jarumnya itu melebihi angka maksimal, maka skala yang di tombol kita pindah ke yang skala lebih besar, yaitu 10. Nah, masih lebih besar, kita pindah lagi ke tombol yang 50. Nah, baru di situ kita mendapatkan angka yang tidak terlalu besar yang bisa kita baca. Nah, sekarang kita perhatikan di sini jarum penunjuk pada nilai tegangan yang dihasilkan. Di sini pada skala paling atas itu menunjukkan 2,2, 2,1 ya. Untuk yang nilai 10 di sini menunjukkan 11, angka 11. Kemudian di 50 di situ menunjukkan angka 50 di situ 60. Nah, angka 60. Maka kita sesuai dengan rumusan yang saya berikan, maka angka yang ditunjuk jarum dibagi skala maksimal dikalikan dengan tombol yang dimana kita meletakkan tombolnya. Kalau kita menggunakan skala yang bagian atas, maka kita akan mendapatkan 2,2/10 dikalikan 50. Untuk yang di tombol bagian tengah, maka kita akan mendapatkan di situ 10, di sini karena di sini 20, berarti yang di tengah adalah 15, kemudian di sini berarti 11. Berarti 11/50 dikalikan 50. Untuk yang terakhir, skala yang terakhir, di sini menunjukkan angka kalau di tengah di sini adalah 50, berarti di sini 60/250 dikalikan 50. Itu untuk pembacaan alat ukur. Nah, kalian bisa menggunakan yang bagian manapun bisa. Untuk menggunakan yang bagian atas dengan yang bagian tengah atau bagian bawah akan menghasilkan angka yang sama. Demikian juga untuk pengukuran arus. Sekarang kita pindah untuk pengukuran arus pada tombol DCMA. Jadi khusus untuk mengukur arus searah atau arus bolak-balik, kita pakai tombol 2,5. Nah, sekarang kita ambil contoh untuk mengukur arusnya. Nah, karena di sini arus kecil sekali, di sini pada skala yang bagian atas ini menunjukkan angka 0,2. Yang di bagian bawah menunjukkan angka 2, sedangkan yang di skala bagian bawah di situ menunjukkan angka 20. Sehingga untuk pembacaan alat ukur untuk skala yang pertama, maka 0,2 dibagi skala maksimalnya adalah 10, kemudian dikalikan tombolnya 2,5. Untuk yang di skala bagian 2 itu menunjukkan angka 20 dibagi skala maksimumnya adalah 50 dikalikan tombolnya 2,5. Demikian juga untuk yang skala bagian 3 yang ketiga, yaitu di tombol 20 dibagi 250 dikalikan 2,5. Ini untuk pembacaan alat ukur, semuanya akan menghasilkan angka yang sama. Nah, demikian untuk pembacaan alat ukur, sehingga nanti ketika kalian praktek fisika dengan praktek apapun ya, nantinya misalkan
praktek untuk RLC atau praktek untuk trafo. Nah, kalian bisa menggunakan cara pembacaan alat ukur seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Demikian anak-anak untuk materi kita hari ini tentang arus dan tegangan listrik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami, dan jangan lupa untuk latihan soal-soal yang sudah saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.